Dengan alat seadanya, sejumlah warga bergotong royong memadamkan kobaran api yang membakar satu unit rumah di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat melahap bagian belakang rumah dan terus merambat hingga ke sisi bangunan lainnya. Pengontrak rumah, Zunita Suciningsih, 44 tahun dan anaknya menangis histeris. Mereka syok melihat rumah yang di tempatnya hangus terbakar. Para tetangga pun berusaha menenangkan keduanya. 2 unit damkar daerah Kabupaten Mojokerto ditujukan ke lokasi. Api dapat dipadamkan dalam waktu setengah jam. Kebakaran diduga terjadi akibat kompor yang dibiarkan menyala saat ditinggal pemiliknya berbelanja ke pasar. Itu api dari mana? Dari belakang. Dari belakang. Kompor. Kalau nggak salah tadi katanya Kompornya kenapa? Kompornya kenapa? ya nyala. Lupa matikan. Lupa matikan pas posisi orangnya kan masak kue. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian menteri hasil mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Evakuasi penumpang mobil SUV yang terjun ke parit sedalam 3 meter berlangsung dramatis. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga mencoba membantu penumpang yang terjebak. Posisi mobil yang miring di dalam parit dan kondisi penumpang yang mengalami syok sempat membuat kesulitan proses evakuasi dari pintu bagian belakang. Setelah 15 menit kemudian, 7 penumpang yang merupakan satu keluarga berhasil dievakuasi. Para korban yang alami luka ringan lalu dibawa ke klinik terdekat. Menurut keterangan saksi, mobil yang dikemudikan ini awalnya melaju dari kawasan Regensi 2 menuju Kota Bumi, Kabupaten Tangerang dengan kecepatan cukup tinggi. Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit 3 meter setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan. Ini sih mobil dari arah sana itu katanya udah oleng. Jadi katanya itu orangnya ngantuk dari sana sampai sini itu udah parah mungkin, makanya sampai ngebuang ke kali. Para korban yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat rencananya akan menghadiri prosesi wisuda keluarganya di Politeknik Pelayaran di daerah Sukadiri, Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan pertandingan sepak bola antar kampung di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang berakhir ricuh. Ya, wasit yang memimpin pertandingan menjadi sasaran amukan supporter. Beginilah rekaman video amatir warga, tampak sejumlah supporter mengejar wasit hingga keluar lapangan. Kericuan terjadi pada pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Desa Mendalan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penyebab kericuan diduga karena salah satu kelompok supporter tidak terima timnya kalah. Beruntung, petugas gabungan serta warga setempat berhasil menyelamatkan wasit dari amukan massa. Buntut kericuan yang terjadi, pertandingan terpaksa dihentikan dan dibubarkan. Tadi itu ada permainan bola, kemudian skor berbalik dari 2 menjadi 4-2. Saya nggak tahu kronologi pastinya, cuman begitu masuk ke 4-2 itu supporter langsung masuk ke lapangan. Oh, itu langsung yang dikejar? Awalnya aparat, karena saya masih fokus di aparat, kemudian terlihat di ujung itu sebelah barat, wasitnya dikejar. Kapolsek setempat masih menyelidiki penyebab kericuhan dan mempertimbangkan mencabut izin pertandingan. Pemirsa, sebuah toko emas di Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok menggunakan sepeda motor. Pemilik dan warga sekitar tidak berani melawan lantaran pelaku menodongkan senjata api dalam melancarkan aksinya. Sebuah toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok yang diduga menggunakan senjata api. Aksi nekat perampok ini terjadi di tengah hari sekitar pukul 12 siang. Aksi ini terekam CCTV pemilik toko.
Pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor yang dibonceng teman pelaku dan langsung memecahkan kaca estalase toko emas dengan menggunakan palu. Korban dan warga tidak berani melawan saat pelaku mengambil perhiasan emas lantaran ditodong menggunakan senjata api. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan hingga saat ini masih trauma. Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menyelidiki kasus perampokan di toko emas ini. Iyalah, maka masyarakat ini ya dia lihat ada beton nggak berani lah dia. Nah itu waktu kesini pakai motor, Motor emek, motor itu. Kalau orangnya pakai jaket, dia pakai helm itu kan nggak kelihatan wajahnya, karena kacanya gelap ini. Apa bos yang diambil bos? Kelihatan cincin semua dia. Dari mana datang, kemana pergi, tetap kita akan kumpulkan semua. Sementara masih bekerja, anggota masih bekerja. Untuk korban tetap akan kita minta lebih detail ya. Untuk kejadian tersebut ya kita harapkan ada petunjuk tambahan juga. Tim kepolisian terus memburu komplotan bersenjata api di toko emas di Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan tim kepolisian telah mengantongi ciri-ciri kedua pelaku. Sementara itu usai 3 warga diduga simpatisan KKB ditembak aparat, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah memanas. Sejumlah warga merusak dan membakar kendaraan milik TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Tyrannus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK753, AVT, Satgas Selang 4 dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45 saya Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Tyrannus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Erwin Serombi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri lansia ditemukan tewas membusuk di kamarnya di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa tersebut diketahui setelah tetangga mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Bu Bambang. Masuk, Bu. Bu Bambang. Warga mendobrak pintu rumah korban di perumahan Citra Indah Klaster Bukit Rafflesia, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setelah masuk ke dalam rumah, Pasutri lansia ini ditemukan sudah membusuk. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit di Cilengsi. Petugas keamanan perumahan menjelaskan sebelum ditemukan meninggal, Pasutri ini sudah jarang terlihat keluar rumah. Warga, Pak, kok kemana ya, udah seminggu ini nggak kelihatan. Coba tolong cekin, gak lama RT nelfon. Tolong cekin ke sini, ke rumah opa. Saya cek, pagi pertama belum ada apa-apa, pas pagi kedua baru ada kecium bauan busuk. Tercium bau busuk? Iya. Sementara itu polisi menjelaskan Pasutri lansia ini hanya tinggal berdua di rumah. Sementara anak-anak korban jarang menjenguk orang tuanya karena diduga rumah anaknya berada jauh dari rumah korban. Diketahui bahwa pasangan suami istri tersebut memang dalam keadaan sakit dan memang punya riwayat sakit. Identitas dari pasangan suami istri tersebut yaitu Bapak Hans Thomasoa, kelahiran Botain 5 Maret 1941, pekerjaan yaitu pensiunan. Untuk istrinya yaitu Ibu Rita Thomasoa, kelahiran Surabaya 25 Oktober 1951, pekerjaan pensiunan. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi pun telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dugaan sementara Pasutri tersebut tewas karena sakit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna. Perusahaan Tiko Arya Wardana, suami BCL, berlari menghindari wartawan usai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan penggelapan dana yang dilaporkan mantan istrinya. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 7 jam, Tiko membawa sejumlah bukti terkait penggunaan uang perusahaan yang diminta penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan selama 7 jam, Tiko Arya Wardana, suami dari penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, keluar dari ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Rabu dini hari. Tidak seperti pemeriksaan pekan lalu, di mana Tiko menyambangi wartawan, kali ini dirinya justru berusaha menghindari awak media. Tiko memilih berlari menuju kendaraan sambil mengabaikan sejumlah pertanyaan wartawan yang mengejarnya. Kuasa hukum Tiko, Irfan Agasar, menegaskan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pekan lalu. Ada 20 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Tiko. Total karena ini BAP lanjutan dari kemarin ada sekitar tambahan 18 atau 20 pertanyaan. Tapi 18-20 pertanyaan itu kan rangkaiannya panjang ya, karena itu sifatnya item per item. Kami merasa tuduhan 6,9 miliar itu tidak berdasar dan beralasan. Oleh sebab itu, hari ini dan minggu lalu kita sudah buktikan satu persatu oleh Mas Tiko, oleh tim pengacara juga bahu-membahu untuk membuktikan bahwa sebenarnya bukan penggelapan, tetapi nilai transaksi pembukuan yang belum final. Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendalami seputar penggunaan uang perusahaan oleh Tiko Arya Wardana. Sementara itu, pihak Tiko sendiri tetap membuka peluang untuk bermediasi dengan pihak pelapor. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, aktor Ahmad Zoni tertunduk lemas di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan tersebut didasarkan pada fakta di persidangan bahwa Ahmad tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai pengedar narkoba. Aktor sekaligus terdakwa kasus penyalahgunaan narkotika Ahmad Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah oleh jaksa penuntut umum dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tuntutan ini jauh lebih berat dibandingkan dengan terdakwa Akri yang merupakan pemasok narkoba terhadap Ahmad Zoni yang hanya 10 tahun penjara. Jaksa menilai Ahmad tidak kooperatif selama persidangan. Selain itu, Ahmad juga tidak mengakui dirinya telah memberikan modal 50 juta rupiah kepada terdakwa Akri untuk pembelian sabu yang dijual kembali. Fakta persidangan juga menyebut Ahmad menerima sejumlah uang hasil penjualan sabu dari Akri dalam bukti percakapan. Pertama kita terkejut deh. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar. Jadi ada suatu keanehan. Pertimbangannya yang pertama, dia kan sebagai pemberi modal.
dalam bisnis jual beli narkotika antara Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dengan saksi Akri Hohakai. Kami ulangi, Akri Hohakai. Dia sebagai pemberi modal di situ. Jadi terhadap Amar Zoni termasuk kategori pecandu yang juga terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Sebelumnya Amar Zoni ditangkap polisi pada Desember 2023 dengan barang bukti ganja, sabu, dan obat keras jenis Seksimer. Ini ketiga kalinya Amar berurusan dengan polisi gara-gara narkotika. Sedang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keluarga wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan bakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya, rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak, dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tidak lama setelah dirinya menulis berita praktek judi online. Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Maaf, Bang Dito.